Selamat pagi Pak Fat. Pagi, Yuli, pagi semuanya. Ya Pak, kemarin bursa globalnya koreksi lagi nih, terutama US ya. Sebelumnya naik signifikan, kemarin tetap melemah nih. Apakah kita harus menambah cash lagi? Dan mungkin Pak Fat ada update-update lain ya terkait mungkin ada sentimen dari dalam negeri atau dari emiten-emiten, mungkin boleh dikasih insight-nya nih Pak untuk kita nih ya. Silahkan. Oke, pagi, my friends. Jadi saya coba share terlebih dahulu sebentar. Eh, jadi kalau misalnya ngelihat dari pergerakan bursa secara global, kita pasti akan melihat bahwa pasti potensi koreksinya akan besar dan volatilitasnya sangat tinggi. Jadi jawabannya iya, tapi balik lagi, keadaan sekarang itu lama-lama kita akan terbiasa dengan volatilitas yang tinggi ya, my friends ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat dalam hitungan hari, market itu bisa berubah drastis secara moodnya. Jadi kita akan lihat bahwa keadaan ini akan terus berlangsung lama dan mungkin saya harus bilang bijaknya adalah kita akan menjadikan volatilitas ini sebagai teman kita ya. Kenapa? Kalau memang salah satu penyebab volatilitas ini datang dari Amerika Serikat itu karena Donald Trump, my friends harus ingat ya bahwa dia masih menjabat masih agak lama, 3,5 tahun. Jadi ya sudahlah, kita nikmati saja lah volatilitas ini. Nah, tapi ada beberapa poin menarik yang mau saya sampaikan di sini. Kalau my friends lihat ketika kemarin US perdagangan sahamnya dibuka, kan mengalami penurunan cukup signifikan ya. Satu, my friends harus lihat bahwa sebelumnya atau sehari sebelumnya indeks seperti Nasdaq itu naiknya 12%. Jadi ketika dia koreksi sebesar 4%, mendekati 5%, itu sebenarnya wajar ya. Jadi itu bukan suatu hal yang nggak lumrah gitu loh. Karena memang naiknya kencang banget, pasti akan diikuti dengan koreksi yang lumayan. Karena banyak mereka yang akan profit taking atau berbagai macam alasan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita perhatikan secara seksama, respon pasar Eropa, respon pasar di Asia, memang mereka juga koreksi, tapi coba deh my friends lihat dibandingkan dengan awal April, angka koreksinya ini berbeda drastis. Ini artinya pasar memang belum sepenuhnya stabil ke arah positif, tapi setidaknya koreksinya udah nggak separah dibandingkan di awal April. Ini sebenarnya kalau boleh dibilang gambarnya lebih bagus lah ya dibandingkan dengan awal April. Jadi pasarnya udah mulai terbiasa dengan beberapa berita yang sifatnya mungkin sentimennya lebih ke arah negatif. Nah, terus juga kalau misalnya my friends perhatiin juga, kemarin kita mengingatkan bahwa hal yang kita lagi mau coba terus perhatiin itu datangnya dari pergerakan US Treasury Yield ya. Jadi ngomong gampangnya kenapa sih US Treasury Yield ini harus diperhatikan? Kalau sampai US Treasury Yield ini naik, udah pasti tanda kutip cost of fund atau biaya pendanaan itu pasti akan mengalami peningkatan. Ketika biaya pendanaan mengalami peningkatan, otomatis mau nerbitin obligasi akan lebih mahal. Jadi negara-negara yang defisit gitu ya, pasti ketika mau nerbitin bonds akan lebih mahal tuh biaya pendanaannya. Dan ketika biaya pendanaan mahal, itu akan berimbas ke kredit bank juga, yang pada akhirnya akan berpotensi mempengaruhi valuasi perusahaan-perusahaan di pasar ya. Jadi wajarnya adalah kalau yieldnya terus naik ya otomatis negatif nih buat pasar saham. Ini yang sebenarnya kemarin kita bahas dan ini harus diperhatikan secara seksama. Kenapa sih yield ini bisa naik kencang? Nah, kalau misalnya friends lihat, yang menarik adalah ketika yield ini naik, indeks dolarnya atau DXY-nya itu justru mengalami penurunan. Jadi ada narasi yang memperlihatkan bisa jadi ini tendensinya karena ada negara-negara atau mungkin mereka yang menjual pemilikan obligasi di Amerika Serikat sehingga kepemilikannya berkurang dan permintaan untuk dolarnya pun juga berkurang. Jadi DXY-nya turun, yield-nya ini justru naik. Nah, ini yang kita harapkan bisa segera stabil ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Karena kalau enggak, impact-nya akan besar dan akan negatif ke pasar saham. Nah, itu kurang lebih dari sisi global. Kalau ngelihat dari keadaan sekarang, apa sih sebenarnya harus dilakukan? Kalau memang tipikalnya my friends itu senang sama yang blue chips, ya sudah nggak apa-apa. Kan bentar lagi ada yang ngasih dividen juga, terutama saham-saham perbankan ya. Dan kalau misalnya kenaikan kemarin atau nanti beberapa waktu ke depan terjadi kenaikan lagi, mungkin bisa nambah cash. Setidaknya sedikit ada cash, nanti kalau ada koreksi bisa tambah lagi. Jadi apapun yang terjadi sama market itu tetap confidence gitu loh, nggak terlalu terganggu. Atau mungkin nanti my friends bisa cari saham-saham outliers yang nanti coba kami kita bahas setelah ini.